Bahasa formal dan informal adalah istilah sebuah bahasa yang dikaitkan dengan suasana atau situasi pemakaiannya. Kedua istilah tersebut semakna dengan istilah bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Untuk bahasa formal sendiri atau bahasa resmi biasanya digunakan dalam situasi yang formal dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan tandanya adalah pemakaian level bahasan yang memiliki kebakuan yang tinggi atau disebut juga dengan ragam tinggi. Biasanya penggunaan bahasa formal ini digunakan pada penulisan surat, makalah, berbicara kepada orang yang lebih tua, berbicara kepada orang tua, dan orang yang jabatannya lebih tinggi dalam suatu pekerjaan. Sedangkan untuk bahasa informal atau tidak resmi biasanya digunakan dalam situasi yang tidak formal dengan pengutamaan bahasa daerah dan dicampur dengan bahasa asing dengan tandanya adalah pemakaian level kebakuannya yang rendah atau bisa juga disebut dengan ragam rendah. Biasanya kalimat informal digunakan dalam pembicaraan sehari-hari bersama dengan teman atau kerabat. Selamat siang Bapak Michael, selamat datang di Bank Pelita Harapan. Nama saya Drik, siap untuk melayani Bapak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bapak Edrik, saya ingin mengajukan permintaan kartu ATM baru, dikarenakan kartu ATM saya yang lama hilang. Baik, kalau boleh tahu apa yang telah terjadi dengan kartu lama Bapak? Kemarin saya melakukan transaksi di ATM Bank Pelita Harapan, yang berlokasi di Alfamart Pondok Indah. Namun, setelah menyelesaikan transaksi, saya lupa untuk mengambil kartu ATM saya, sehingga kartu ATM saya tertinggal di dalam mesin tersebut. Baik Bapak, saya akan membantu Bapak dalam perihal pengajuan permintaan kartu ATM baru untuk Bapak. Mohon ditunggu sebentar Pak Michael. Baik, terima kasih Pak Edrik. Baik Bapak Michael, terima kasih telah bersedia menunggu. Saya telah mencetak beberapa dokumen yang harus Bapak lengkapi untuk memenuhi permintaan kartu baru Bapak Michael. Baik Pak, berapa lama proses waktu yang dibutuhkan untuk kartu baru saya sehingga dapat dikeluarkan? Saat ini kartu Bapak sedang dalam proses pengaktifan. Kartu ATM baru Bapak Michael akan saya berikan setelah dokumen-dokumen Bapak sudah lengkap. Baik, Bapak Edrik, terima kasih. Dokumennya sudah saya isi semua. Mohon diperiksa kembali apabila ada yang perlu saya tambahkan. Mohon diberitahukan kepada saya. Baik, Bapak Michael, mohon ditunggu sebentar. Saya sudah selesai memeriksa dokumen Bapak dan sudah lengkap. Ini kartu baru Bapak, silakan diperiksa kembali. Baik, Bapak Edrik, terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih kembali Bapak Michael. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tidak ada, Bapak Edrik, terima kasih. Baik, Bapak Michael. Terima kasih sudah mengunjungi Bank Pelita Harapan. Halo bro, gimana kabar lo? Baik, Udah lama banget nggak ketemu nih. Iya, gara-gara COVID nih, kita nggak ketemu juga ya. Sama-sama di rumah kan? Iya, gue juga di rumah, nggak keluar-keluar gue sama COVID nih. Serem. Eh, lu denger ini nggak isu ya mafia tanah lah sekarang? Masalahnya kan lagi banyak banget nih, lagi naik-naiknya. Oh, tahu gue ngikutin tuh. Gue Iya. ngikutin si Antam tuh, bos Antam tuh. Iya itu tuh, dia, waduh gila mafia tanah parah-parah, gila itu. Iya kan, jadi permainan mafia tanah tuh dia punya si mafia tanah nih punya dasarnya nih SHM. Tapi SHM-nya dia ini titik lokasinya beda. Tapi dia karena punya kekuatan orang dalam, jadinya dia dimenangkan di pengadilan dan orang pun kalau misalkan yang nggak ngerti hukum ya tanah dicaplok ya susah juga, ya Nah, kan? itu makanya gunanya kita belajar hukum biar kita juga nanti ke depannya bisa ngebantu, bro. Apa Iya, gue namanya? setuju sih. Apalagi masyarakat yang nggak ngerti hukum, terutama di negara ini, kan? Ya itu Iya, sih. gue setuju. Gue setuju banget, makanya gue juga mau ngambil fakultas hukum ini. Ya Gue tapi mau bukan ngebantu ngincer duitnya masyarakat doang buat kan ya kan? lu tahu-tahu aja lu, ya kan sembari kerja sembari cari duit ya kan? Iya, nggak mungkin kagak ya kan? Iya. Gue ngomong-ngomong, wah lanjut meeting lagi nih gue sama klien gue nih. Oh si bos Antam.
Ya kalau bisa ngajak-ngajak Iya. gue lah ya. Iya, iya, nanti gua kabarin lah. Ntar kita nongkrong nongkrong lah ya. Oke deh. Bro ya. Udah gue salamnya. Siap, yo. Makasih bro. Jadi melalui penjelasan video mengenai pengertian dan juga contoh-contoh antara bahasa formal dan informal, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat berbagai perbedaan antara kedua bahasa tersebut yang dapat kita lihat dari unsur kebakuan bahasa, yang dimana bahasa formal bisa disebut dengan ragam yang tinggi, sedangkan bahasa informal bisa disebut dengan ragam yang rendah. Selain itu, ada unsur gramatikal dan juga perbedaan yang bisa kita lihat yaitu melalui adanya pengimbuhan kata dasar dan juga kata ganti antara kedua bahasa tersebut. Kemudian ada juga diksi dan juga kesesuaian dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta yang namanya kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga bahasa daerah. Nah, jadi kembali semuanya ke pribadi masing-masing, di mana kita harus mengetahui lawan bicara kita siapa dan tujuannya untuk apa. Seperti contoh, kita harus membedakan gaya bahasa atau komunikasi kita dengan orang tua dan juga dengan teman sebaya kita, tidak mungkin disamakan. Kemudian kita bisa lakukan tersebut juga dalam dunia pekerjaan, di mana bahasa yang kita gunakan tidak boleh sama atau tidak akan sama bila mana kita berbicara dengan atasan kita, bos kita, dan juga dengan rekan sebaya kita. Jadi itulah video mengenai penjelasan dan juga contoh mengenai bahasa formal dan informal. Sekian dari kami. Terima kasih.